Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masih pada hal-hal yang terlarang, ya. Dan tujuan kita mengenal hal-hal yang terlarang adalah untuk kita hindari, sebagaimana perkataan penyair, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk melakukannya tapi untuk menghindarinya. Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Siapa yang tidak mengenal keburukan dan dia hanya mengenal kebaikan saja, maka dia bisa terjerumus dalam keburukan tersebut. Maka di antara kesempurnaan seseorang agar bisa selamat, dia mengenal kebaikan dan juga mengenal keburukan. Kalau hanya kenal kebaikan saja, tidak mengenal keburukan, maka dia bisa terjerumus dalam keburukan. Demikian juga Hudzaifah bin al-Yaman pernah berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Orang-orang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan, adapun aku bertanya tentang keburukan-keburukan. Aku khawatir menjumpaiku, ya. Ya, khawatir menjumpaiku keburukan-keburukan tersebut. Oleh karena dikatakan oleh pepatah, wabil diddi tatabayanul asya. Dengan mengenal lawannya, maka perkara-perkara semakin jelas. Oleh karenanya di antara metode dalam Islam, mengenal kebaikan dan juga mengenal keburukan. Mengenal tauhid juga mengenal syirik, mengenal sunnah juga mengenal apa? Bid'ah, ya. Makanya orang yang paling mulia dalam hal ini adalah para sahabat. Allah berfirman, ya, wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Kata Allah, demikianlah kami perincikan al-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, wa litastabina sabilul mujrimin, agar jelas jalan-jalan orang-orang para pendosa. Jadi dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan jalan-jalan para pendosa, kaum munafikin, kaum kafirin, supaya kita mengenal jalan-jalan mereka, perilaku mereka, akhlak mereka, agar kita hindari. Makanya para sahabat adalah orang yang paling sempurna dalam bab ini. Kenapa? Karena mereka mengenal keburukan secara detail. Kapan? Ketika masih di zaman jahiliyah. Ketika sebelum datang Nabi SAW, mereka mengenal keburukan secara detail. Syirik dengan sedetail-detailnya, jimat, ya. Kemudian perdukunan, semua ada waktu itu, semua lengkap. Semua tatoyur, ya. Pamali-pamali, semua lengkap sebelum Nabi diutus. Berbagai macam kesyirikan sampai sedetail-detailnya. Kemudian mereka juga mengenal kemungkaran di zaman jahiliyah, ya, zina, khamar, judi, membunuh, lengkap semuanya, ya. Setelah itu datang Nabi SAW menjelaskan kebaikan secara terperinci. Oleh karena sahabat unggul dari sisi mengenal keburukan secara terperinci dan mengenal kebaikan secara terperinci. Sehingga mereka adalah orang yang paling mudah selamat karena mengenal kedua-duanya secara terperinci. Maka di antara metode kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan kebaikan-kebaikan yang terkait dengan akhlak secara rinci dan juga menjelaskan keburukan-keburukan terkait dengan akhlak juga secara rinci. Nah, kita dari awal pengajian kita sampai sekarang kita masih bahas tentang akhlak-akhlak yang buruk secara rinci, agar kita bisa menghindar dari akhlak-akhlak yang buruk tersebut. Kita masih dalam bab perkara-perkara yang dilarang. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, babun nahyi anil iftikhar wal baghi. Bab tentang larangan dari iftikhar, yaitu bangga-banggaan, wal baghi, dari perbuatan zalim, ya. Iftikhar yaitu pamer, bangga, ya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, wadrib lahum mathala rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhlin
wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu samarun faqala li sahibi ana aktsaru minka malau wa azzu nafara. Kisah tentang dua orang, yang satu punya kebun indah, ada kormanya, ada anggurnya, ada indah sekali ya. Akhirnya dia dengan keindahannya, dengan apa yang dia miliki, hartanya, dia berkata, ana aktsaru minka malau wa azzu nafara. Lantas dia pun bangga di hadapan temannya, dia bilang, saya lebih banyak hartaku daripada kamu dan saya lebih banyak pengikutku, itu anak buahku lebih banyak atau anak-anakku lebih banyak. Ini namanya iftikhar. Iftikhar itu membanggakan diri dengan apa yang kita miliki. Membanggakan diri dengan apa yang kita miliki. Saya ini, saya punya ini. Itu namanya bangga. Kemudian ada seperti merendahkan yang lawan bicaranya ya. Seperti ini, dia bangga karena dia punya kebun yang megah, ada korma-kormanya, ada anggurnya, ada sungai mengalir di tengah-tengahnya. Jadi kebun yang sangat sangat indah. Sampai sekarang tahun 2024 kalau orang punya kebun gitu, indah enggak? Indah ya. Makanya orang sampai sekarang pengen ke puncak cari natural ya. Ke sana tahu-tahu ketemu dengan taman safari. Intinya orang cari natural ya. Ada tuh kebun, kemudian ada anggur, ada korma, ada sungai mengalir, indah sekali. Makanya dia bangga dengan apa yang dia miliki. Dia mengatakan, ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Aku lebih banyak hartanya daripada engkau dan aku lebih banyak pengikutku. Itu namanya iftikhar. Maka seorang kalau memiliki sesuatu, dia bisa iftikhar. Baik dengan harta atau bangga dengan jabatan atau bangga dengan nasab ya. Nasab saya ini, saya darah biru, kamu darah hijau misalnya. Ya. Sebagian orang bangga dengan darahnya. Apalagi kalau ada embel-embel di depannya ya. Menunjukkan dia keturunan ini, keturunan anu, keturunan raja. Kadang-kadang ada kebanggaan, dia bangga-banggakan sengaja terkadang ya. Maka ini disebut dengan fakhr, membanggakan sesuatu yang dia miliki. Adapun al-baghyu adalah melanggar hak orang lain. Itu namanya al-baghyu. Mirip dengan zulm, mirip dengan apa? Kezaliman ya. Mirip dengan kezaliman, namanya al-baghyu ya. Taib, kemudian seperti kebiasaan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, maka beliau membawakan ayat-ayat sebelum hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ayat pertama, qala Allah taala, Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian mentazkiyah diri kalian, Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Jadi tidak usah bilang saya ini, saya soleh, saya orang alim, saya ulama, saya ini, saya anu, enggak perlu ya. Itu namanya merekomendasi diri. Tazkiyah maksudnya merekomendasi diri bahwasanya engkau orang baik. Itu namanya tazkiyah. Merekomendasi diri bahwasanya engkau orang baik. Ayat ini ada dua cakupan. Yang pertama, merekomendasi diri sendiri. Seperti mengatakan, saya ikhlas, saya saleh, niat saya murni, saya insyaallah tidak ikut hawa nafsu, misalnya gitu-gitu. Perkataan seperti ini namanya merekomendasi diri sendiri. Apalagi mengatakan saya orang alim, saya orang ini, saya anu, saya ini ya. Hukum asalnya tidak boleh, hukum asalnya tidak boleh. Ya. Kecuali kalau dalam rangka ada kemaslahatan jelas ya. Dan kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa demikian? Karena seorang, Allah mengatakan huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian merekomendasi diri kalian sendiri, karena Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Karena seorang ketika berkata, saya ikhlas. Ikhlas itu enggak gampang ya. Kita husnudzon ketika seorang mengatakan saya ikhlas, artinya dia sudah semaksimal mungkin untuk ikhlas. Tetapi hududun nafs, penyakit hati itu sangat banyak dan sangat detail. Tidak ada yang menjamin kita bersih dari semua penyakit apa? Hati. Kalau kita bilang ikhlas berarti karena Allah, tidak ada sedikit pun keinginan duniawi. Itu tidak mudah, tidak mudah. Tidak ingin sekalipun ada harta di balik kegiatan kita, tidak ada sedikit pun ada pingin pujian dari
seorang pun dalam kegiatan kita, kemudian tidak ingin pun disanjung oleh seorang pun dalam kegiatan kita. Tidak ada keinginan duniawi di balik ini sedikit pun. Siapa yang bisa menjamin hal tersebut? Tidak ada yang bisa jamin. Tidak ada yang bisa jamin. Oleh karenanya kita tidak sulit kita mengatakan saya ikhlas, susah. Meskipun kalau ada yang mengatakan demikian kita husnudzon, artinya dia menurut dia sudah ikhlas, tapi hakikatnya belum tentu. Belum tentu. Maka seorang tidak usah bilang saya ikhlas. Apalagi sebenarnya mengatakan di antara tanda ikhlas tidak mengatakan saya ikhlas. Di antara tanda ikhlas tidak mengatakan apa saya ikhlas. Tidak mudah ya, tidak mudah ya. Kecuali ada kemaslahatan di balik itu ya. Yang benar-benar akhirnya kita mengutarakan kepada kemaslahatan ya. Ya. Seperti mengatakan insyaallah saya sabar ya. Bukan berarti saya ini orang penyabar, enggak, insyaallah saya sabar. Seperti perkataan Nabi Musa ketika ingin menuntut ilmu kepada Nabi Khadir ya. Nabi innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, kau tidak bisa sabar bersamaku. Bagaimana kau bisa sabar pada perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya? Jadi kau enggak ngerti, kemungkinan kau tidak sabar. Kata Musa, satajiduni insyaallahu sabira wa la a'silaka amra. Insyaallah saya akan sabar dan saya tidak akan membangkang perintahmu. Ini Nabi Musa bukan sedang memuji diri, tapi ada keperluan karena dia ingin untuk apa? Ilmu. Dan itu pun dia selipkan kata apa? Insyaallah. Karena dia tidak tahu dia bisa sabar atau tidak. Ini ada sedikit memuji diri atau merekomendasikan diri, tapi ada kemaslahatan. Ternyata Nabi Musa tidak sabar. Katanya kenyataannya kemudian akhirnya tidak apa? Sabar. Seperti ketika calon mertuanya Nabi Musa menawarkan putrinya untuk dinikahi dengan mahar kerja Nabi Musa ya. Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamani hijaj wa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an asyqa alaik satajiduni insyaallahu minas salihin. Dia mengatakan, "Hai Musa, saya ingin nikahkan engkau dengan salah seorang dari dua putriku dengan syarat kau bekerja jadi tukang kebun bersamaku 8 tahun. Kalau kau mau tambah jadi 10 tahun terserah engkau. Saya tidak ingin merepotkan engkau. Kau akan dapati aku insyaallah termasuk orang yang baik." Insyaallah termasuk orang yang baik. Ini ada sedikit merekomendasi diri, tapi ada keperluan supaya ada terjadi apa pekerjaan. Karena dia ingin Musa kerja sama dia. Seperti ini insyaallah tidak mengapa, tapi disertai dengan apa? Insyaallah ya, insyaallah. Ya. Seperti juga disebutkan Nabi Yusuf alaihissalam ketika ditawarkan jadi pejabat, maka dia menunjukkan kemampuan dia sehingga agar diberikan jabatan yang pas dengan kemampuannya ya. Innakal yawma ladaina innakal yawma ladaina makinun amin. Kata sang raja, hari ini kau akan diangkat menjadi pejabat. Apa katanya Musa? Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Kalau gitu, karena kau akan angkat aku jadi pejabat wahai sang raja, jadikanlah aku bendaharawan, pengatur ke harta negara. Karena ana hafizun alim, karena saya bisa menjaga harta negara dan saya punya ilmu tentang hal itu. Ini sedikit rekomendasi, tapi karena memang dia sudah diangkat jadi apa? Pejabat. Tapi hukum asal seorang tidak usah merekomendasikan dirinya. Karena kalau dia merekomendasikannya, dia bisa terjerumus dalam iftikhar, bangga dengan apa yang dia miliki. Saya hafal Quran, saya ini. Kadang-kadang timbul bangga-banggakan apa yang dia miliki, bukan yang tidak dia miliki. Bangga dengan apa yang dia miliki. Karena kalau seorang mengatakan saya ikhlas, tadi saya katakan tidak mudah. Karena ikhlas itu berarti engkau kosong sama sekali dalam hatimu, tidak ada keinginan duniawi. Tidak ada. Sekarang saja orang bikin kajian, terkadang ada duniawi di baliknya. Cari keuntungan di balik kajian ada, ya artinya terjadi zaman sekarang. Terjadi. Dakwah dalam rangka untuk misalnya duniawi, ada IO-nya bahkan ya. Terjadi, maka maksud saya tidak semudah yang kita bayangkan ketika kita mengatakan ikhlas. Terus taruhlah tidak ada duniawi. Terkadang kita kegiatan Islami ternyata ingin disanjung, ingin apa? Disanjung. Ingin diakui. Itu juga salah satu bentuk syirik kecil ya. Terus siapa yang bisa bilang saya pasti ikhlas? Ini enggak usah. Makanya Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum, tidak perlu kalian merekomendasikan diri kalian. Kenapa? Wa alam bimani taqa. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa, sudahlah.
Biar Allah yang menilai. Biar Allah yang menilai. Ya. Jadi hati-hati, enggak usah bilang saya ini ikhlas. Saya enggak riak kok, enggak usah gitu. Memang ada, coba sebentar saya scan dulu. Ada tuh riak tuh ada tuh. Oh, ya. Ternyata di scan riak enggak ada yang lain coba. Kenapa? Oh, ternyata pingin cari akhwat di pengajian. Wah, ketahuan ada duniawi di balik ini. Jadi enggak gampang menurut saya, enggak gampang. Ya, jadi enggak usah bilang saya ini ikhlas. Kita enggak tahu deh, enggak ada yang tahu. Tapi kalau ada yang bilang begitu, kita husnudzon, artinya dia sudah berusaha semaksimal ikhlas yang menurut barometer dia. Tapi kalau mau hakikatnya belum tentu. Belum apa? Tentu ya. Fala tuzakku anfusakum. Tidak perlu kalian mentazkiyah diri kalian. Ya. Kenapa? Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu tentang siapa yang bertakwa. Maka hati-hati dari segala perkataan yang menunjukkan rekomendasi diri. Hati-hati. Karena orang terjebak. Oh, saya memang ini, saya memang ini. Saya begini, saya dan saya. Hati-hati. Kadang-kadang tidak sengaja terbawa. Dan itu bangga, fakhr, iftikhar, bangga-banggaan dengan apa yang kita miliki. Baik urusan dunia, mungkin urusan apa? Akhirat. Kalau dunia tadi bangga dengan harta yang banyak, bangga dengan jabatan yang tinggi, bangga dengan darah biru, bangga dengan dan macam-macam. Bangga. Dunia, kalau agama ya bangga dengan hafalan, bangga dengan keberhasilan dakwah, bangga dengan pondok yang dia kerjakan, bangga dengan majelis taklimnya, bangga dengan itu semua bisa ke pamer-pameran. Pendapat yang kedua, fala tuzakku anfusakum, atau makna yang kedua yaitu janganlah kalian merekomendasi orang lain. Karena terkadang Allah mengatakan kum antum, maksudnya mencakup diri kalian dan juga orang lain. Misalnya Allah mengatakan wala talmizu anfusakum, janganlah kalian lamas itu mengejek kalian sendiri, ya maksudnya di antara apa? Kalian. Wala fala tuzaku anfusakum, itu janganlah kalian saling merekomendasi di antara kalian. Makanya seorang kalau mengatakan si fulan saleh, maka dia mengatakan ahsabuhu kadzalik wallahu hasibuhu wala uzakki 'ala Allahi ahadan. Itu maknanya kalau kita harus memuji seorang, gimana menurut kamu? Aduh, menurut saya ya, enggak tahu. Saya lihat dia soleh, dia sering ke masjid, dia selalu sah pertama, masya Allah dia akhlaknya baik. Ahsabuhu kadzalik, menurutku demikian. Wallahu hasibuhu, Allah yang lebih tahu tentang hakikat apa? Dirinya. Wala uzakki 'ala Allahi ahadan, aku tidak mau mendahului Allah dalam merekomendasi apa? Seseorang. Jadi kalau kita sudah memuji orang, kita ucapkan seperti itu akhirnya. Ahsabuhu kadzalik wallahu hasibuhu wala uzakki 'ala Allahi ahadan. Nabi mengajarkan demikian. Maknanya menurut saya demikian. Itu yang maksudnya yang kasat mata saya lihat dia seperti itu. Yang menghisab dia sesungguhnya, yang menilai dia sesungguhnya siapa? Allah. Wala uzakki 'ala Allahi ahadan, aku tidak berani mendahului Allah karena yang tahu hakikat dia sesungguhnya cuma siapa? Allah. Ini enggak tahu ya orang itu, ini ternyata enggak demikian. Karena untuk melihat seorang kan barometernya banyak. Sisi penilaian banyak. Kita hanya melihat sisi yang nampak pada kita. Kita enggak tahu isi hatinya, kita enggak tahu dalam-dalamnya, kita enggak tahu ujarahu wa bujarahu. Kita enggak tahu. Ya. Dalam-dalamnya kita enggak tahu. Betapa banyak orang menurut kita baik di depan mata kita, ternyata di balik itu ternyata tidak baik. Betapa banyak kalau sama kita baik, ternyata sama istrinya tidak baik. Ibu-ibu juga, ternyata ibu punya baik sama suaminya, ternyata penjahat. Ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Kalau sesama ibu yang lain seperti kelinci, lembut dielus. Pulang ke rumah jadi macan sama suaminya. Ada enggak begitu ibu-ibu? Ada. Kata ibu banyak. Ibu bilang ada, bapak bilang banyak. Astagfirullah. Maksudnya itulah bukti bahwasanya kita hanya bisa melihat di depan kita aja. Hakikatnya yang tahu cuma siapa? Allah. Makanya kalau kita merekomendasikan seorang, kita mengatakan demikian. Saya sama istri sering jadi mak comblang, terutama istri saya comblang. Ada kebanyakan berhasil, ada satu yang gagal. Orang yang datang, Ustaz dulu yang rekomendasi antum begitu. Waduh. Lah ya itulah. Ya, namanya saya manusia kan lihat cuma apa depannya. Balik-baliknya di belakang itu saya enggak tahu.
Saya tahu begini. Akhirnya masalah rumah tangga lah, apalah. Dari mungkin misalnya 10 yang kita comblangin, 1 gagal. Ya. Saya didatangin, diminta pertanggungjawaban. Saya bilang lah, saya kan cuma nilai zahirnya, saya enggak tahu dalam-dalamnya. Siapa yang tahu dalam-dalam orang? Makanya perlu kalau kita kasih rekomendasi, kita bilang demikian. Ahsabuhu kadzalik. Bilang apa? Atau bahasa Indonesia enggak apa-apa. Menurutku begitu. Tapi hakikat yang tahu cuma siapa? Allah. Saya tidak mau mendahului Allah. Itu sudah cukup. Kalau bahasa Arabnya ahsabuhu kadzalik fallahu hasibuhu wala uzakki 'ala Allahi ahadan. Itu bahasa Arabnya. Tapi susah mau dihafal. Dikirain doa padahal bukan ya. Itu cuma pernyataan. Jadi sekali-sekali hati-hati di antara akhlak mulia, jangan suka merekomendasi diri. Oh kalau saya begini, jangan, enggak usah. Cukup Allah yang tahu. Cukup Allah yang tahu. Enggak usah puji diri, enggak usah. Kadang kita merasa, kok begitu ya? Kalau saya, enggak usah. Kadang kebawa tanpa kita apa? Sadari. Ya. Enggak usah. Itu kok ibu itu kok bisa ngomel sama suaminya ya? Kalau saya gampar itu. Jadi enggak usah lah. Jadi jangan coba-coba merekomendasi diri sendiri. Kita sering kelepasan. Kalau kelepasan kita istighfar. Astagfirullah. Kenapa saya perlu merekomendasi? Saya enggak perlu. Kita ini butuh rekomendasi dari Allah, bukan dari manusia. Ya. Manusia. Kadang-kadang sebagian orang mau minta rekomendasi saya. Yang tertera di bawah ini begini di atas manhaj yang benar, akhlaknya baik. Ini gini, saya tinggal tanda tangan. Saya bilang, gimana mau tanda tangan begini? Saya aja enggak kenal dia, gimana mau saya tanda tangan? Kalau saya kenal pun saya akan berkata itu menurutku. Apalagi saya tidak kenal. Namanya kenal bukan sekali pertemuan, namanya kenal tuh bertahun-tahun sama saya, baru saya bisa kenal. Kalau enggak, bagaimana saya mau merekomendasi sesuatu yang saya tidak tahu? Yang rekomendasi ini akan diangkat pada suatu lembaga, akan saya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tua bahkan datang ke rumah, Ustaz, saya bilang, aduh, bukan Bu, saya ini rekomendasi saya pun enggak ada artinya, Bu, cuma saya takut dosa. Karena kalau saya tanda tangan, berarti saya tahu ini anak ibu, saya sendiri tidak tahu dia. Ya. Maksud dalam hati, bapak ibu saya pun enggak tahu, apalagi anak bapak ibu. Gimana saya mau tanda tangan? Ini bukan masalah tanda tangan, saya ringan, cuma berapa, cuma gini-gini, cuma 1 detik enggak selesai, sudah bisa. Cuma masalahnya tanggung jawabnya di akhirat. Ya. Tapi saya tolak dengan halus ya, maksud saya enggak bisa. Tapi ayat berikutnya, waqala tentang al-baghi, kalau pertama iftikhar karena membanggakan diri, bentuk daripada iftikhar, bangga ya. Yang kedua, larangan dari al-baghi, baghi itu melampaui batas hak orang lain. Wa qala ta'ala innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Sungguhnya hukuman itu hanyalah untuk orang-orang yang menzalimi manusia dan melampaui batas di atas muka bumi tanpa hak. Ulaika lahum adzabun alim. Maka bagi mereka azab yang pedih. Ini menunjukkan al-baghyu, sifat al-baghyu melampaui batas terhadap hak orang lain, maka ini diancam dengan azab yang pedih. Azab yang pedih. Secara umum kezaliman adalah dosa yang besar. Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Maka saya sering sampaikan, seorang berusaha keluar dari dunia ini tanpa punya masalah sama orang lain. Meskipun itu mustahil. Pasti kita punya masalah sama orang. Tapi minimkan sebisa mungkin. Hidup ini keluar tanpa masalah. Kalau kita punya masalah, kita selesaikan sebelum kita meninggal. Ego buang aja, ngapain kita punya ego? Ada masalah udah ketemu, salaman, ajak makan, selesai. Mau ribut, berusaha ketemu dia. Ajak makan, ngobrol-ngobrol, enggak usah bicara masa lalu. Hati sudah lega, kita meninggal.
Ya. Terkadang kita dendam, kita simpan sampai mati, nanti akhirat kita urusan. Meskipun kita yang menang, ngapain kita mau urusan di akhirat? Kalau bisa kita tidak punya urusan lebih baik. Kalau punya urusan semakin perlambat memperpanjang hisab, iya atau tidak? Iya, ngapain? Makanya ibu-ibu kalau sebelum meninggal jangan punya masalah sama suami. Dengar ibu-ibu? Bapak-bapak juga jangan punya masalah sama istri. Jangan punya masalah sama orang dekat maupun orang jauh. Sebisa mungkin. Ada yang tidak mau kita harus punya masalah. Ada, nggak bisa. Kita mau ketemu dia nggak mau damai nggak mau ya sudahlah. Akhirat mau apa lagi? Tapi selama masih bisa kita selesaikan di dunia, sehingga dada kita lapang meninggal, kita tidak diperpanjang hisabnya gara-gara urusan sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ternyata kita yang salah, ternyata kita yang berbuat zalim, ini musibah. Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Ya. Kezaliman di sini dua makna, ada yang mengatakan kegelapan yang benar-benar secara fisik gelap sehingga seorang tidak bisa melihat cahaya, tidak bisa melihat sirat. Ketika lewat sirat dia pasti terjungkal masuk neraka jahanam. Ada yang mengatakan kezaliman di sini kegelapan maksudnya adalah keberatan, hal-hal yang berat yang akan menimpanya pada hari kiamat kelak. Orang zalim pasti susah pada hari kiamat kelak. Baik, kita masuk hadis pertama, an Iyad bin Himar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkhara ahadun ala ahad. Qala ahlul lugha al-baghyu at-ta'addi wal istitalah. Kata dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku. Sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku. Rasulullah SAW menegaskan dengan inna, sesungguhnya Allah mewahyukan langsung kepadaku. Allah mewahyukan langsung, berarti perintah dari atas, dari langit kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kalian umat Islam, antawadhu, hendaknya kalian tawadhu, yaitu merendahkan diri, jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa tinggi. Supaya apa kalian tawadhu? Hatta la yabghi ahadun ala ahad, sehingga seorang tidak menzalimi orang lain. Kebanyakan orang berbuat zalim kenapa? Dia karena tidak tawadhu. Entah dengan kata-kata, dengan merendahkan, dengan menjatuhkan. Kenapa? Dia merasa tinggi. Kalau dia sudah merasa punya jabatan, dia zalimi yang lemah, dia yang ambil harta orang. Kenapa? Karena dia merasa tinggi, tidak ada tawadhu. Kapan orang punya tawadhu? Insyaallah dia enggak zalimi orang. Bahkan sama pembantunya pun dia tidak akan zalim karena dia tawadhu. Kapan seorang menzalimi pembantunya? Karena dia merasa pembantunya rendah dan dia tinggi. Akhirnya dia menzalimi apa? Pembantunya. Dia menzalimi supir, dia menzalimi pegawainya. Tapi kapan dia merendah karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan zalim. Meskipun orang paling miskin pun tidak akan dia zalimi. Tidak akan dia zalimi. Wala yafkhara ahadun ala ahad, dan agar seorang tidak berbangga-banggaan di depan yang lainnya. Kalau dia tidak tawadhu, dia akan bangga, sayalah ini, saya yang ini, bapak saya begini, saya dari negeri ini, darah saya biru, inilah macam-macam ya. Dia bangga. Bangga dengan nasabnya, bangga dengan jabatannya, bangga dengan daerahnya, bangga dengan nenek moyangnya, bangga dengan hartanya yang banyak dan seterusnya. Al-baghyu adalah ta'addi, yaitu al-istitalah, yaitu melampaui batas terkait dengan hak orang lain. Itu maknanya mirip dengan kezaliman, dan kezaliman itu terkait dengan tiga hal: menzalimi orang yang dari sisi harga dirinya, menzalimi orang dari sisi hartanya, dan menzalimi orang dari sisi fisiknya, jasad dan darahnya ya. Memukul orang zalim, mengambil hartanya zalim, merendahkan dia pun zalim. Al-baghyu, melampaui batas. Tapi ini perintah agar seorang berusaha untuk tawadhu ya. Maka seorang berusaha untuk tawadhu dalam hatinya, kemudian terekspresikan dalam gestur tubuhnya. Sebagaimana kesombongan asalnya di hati, kemudian nampak dari gestur apa? Tubuhnya ya. Makanya Allah larang sikap-sikap yang menunjukkan kesombongan. Seperti kita pernah bahas, kata Allah tu asair khaddaka linnas. Kalau ngomong sama orang jangan berpaling apa? Wajah. Rasulullah SAW disebutkan idzal tafa iltafa jami'an. Kalau Rasulullah SAW melihat orang, Rasulullah tidak pernah melihat begini, tidak pernah. Rasulullah pasti begini, seluruh tubuhnya.
Rasulullah lihat orang tidak pernah begini. Rasulullah pasti balik dengan badannya seluruhnya. Kata para ulama, karena Rasulullah menghargai siapa yang di depannya. Tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya kita mungkin enggak begitu ya. Tapi itu di antara kesempurnaan tawaduk. Kesempurnaan apa? Tawaduk. Menghargai orang yang di depannya. Ini berasa belajarlah tawaduk. Apa salahnya kita tawaduk sama pembantu, sama supir kita. Kalau kita salah kita bilang, mohon maaf saya tadi salah ngomong. Apa salah? Apa salahnya? Kadang kita salah sama pembantu karena mentang-mentang kita gaji dia, kemudian kita angkat suara, kita rendahkan dia. Ya, kalau dia nuntut Allah pada hari kiamat di depan Allah, repot kita. Kamu lagi pembantu nuntut hari kiamat. Kata dia, ini kesempatan untuk bos. Selama ini saya nggak bisa nuntut. Ini mumpung depan Allah saya nuntut. Makanya kita minta maaf tadi. Tadi saya begini. Terutama ibu-ibu kadang-kadang kelepasan sama apa? Membantu. Jadi tawadhu ya. Nah, demikian juga kalau tawadhu nampak dari gestur tubuh ya, dari kata-kata, dari cara berbicara, dari cara berjalan. Makanya Allah muji ibadur Rahman, wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Sungguhnya hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di muka bumi dengan hauna. Hauna tawadhu'an, mutawadhi'in, jalan dalam kondisi tawadhu. Tidak petentang-petenteng, gestur tubuhnya biasa aja, tenang. Ya. Rasulullah SAW kalau berjalan bukan paling depan, dia bahkan di belakang dalam sebagian riwayat disebutkan. Ya suku sahabat, dia seakan-akan di bagian belakang. Tidak ingin yang paling depan, yang paling enggak. Dia kadang-kadang kesempurnaan dalam tawadhu. Ya. Ketika ada orang datang ketemu Nabi, gemetar ketakutan. Kata Rasulullah SAW, hawin ala nafsik. Tenang. Lastu bimalik, saya bukan raja. Innama ana ibnu imra'atin Quraisyin ta'kulul qadid. Saya hanyalah seorang putra dari seorang wanita yang makan qadid dari Quraisy. Itu makan susu yang dikeringkan. Ibarat kita kalau saya ini hanyalah orang Indonesia dari anak dari seorang wanita yang makan beras seperti kalian. Yang makan singkong seperti kalian. Nabi maksudnya Nabi tidak kemudian meninggikan dirinya, dia suruh tenang, saya sama-sama. Nabi buat orang tersebut menjadi apa? Tenang ya. Jadi kalau orang tawadhu insyaallah tidak zalim kepada yang lainnya. Taib. Jadi subhanallah ini di antara dalil yang sangat kuat, tawadhu menghalangi fakhr dan menghalangi al-baghy. Nabi yang bilang tadi, "Antawadhu, Allah wahyukan kepadaku untuk perintahkan kalian hendaknya kalian tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad, agar seorang tidak menzalimi yang lainnya, wala yafkharu ahadun ala ahad, dan agar seorang tidak bangga-banggaan di hadapan yang lainnya." Kalau dia tawadhu, apa yang mau dia bangga? Dia tahu ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang mau banggakan? Enggak ada. Mau bangga dengan mobil mewah dari Allah, hisabnya panjang. Bangga rumah luas, ini dari Allah, hisabnya juga panjang ya. Saya sudah cerita teman saya waktu saya mau ke Bandung, dia meminjamkan Land Cruiser. Ustaz, ini Land Cruiser Ustaz pinjam ke Bandung. Saya bilang enggak. Saya pinjam, saya takut dihisab. Gimana yang punya gitu. Mau pinjam aja bisa dihisab, apalagi yang punya. Jadi apa yang mau kita banggakan? Kita punya barang-barang yang berharga, yang mahal, itu akan dihisab oleh Allah. Itu dari Allah dan akan dihisab oleh siapa? Allah. Itu enggak usah kita bangga-banggain. Makanya supaya tidak suka bangga-bangga, tawadhu. Jadi orang apa? Tawadhu. Taib. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlakuhum," rawahu Muslim. Jika seorang berkomentar tentang masyarakat, dia berkata, halakan nas, masyarakat rusak, orang-orang sudah rusak. Orang sudah binasa. Orang-orang sudah binasa, maka Nabi mengatakan fa huwa ahlakuhum, maka dia yang paling binasa di antara mereka. Kita bacakan perkataan ini, hadis riwayat Muslim. Saya ulangi, idza qala ar-rajulu halakan nas, jika seorang berkata orang-orang sudah binasa, maka orang yang berkata ini fa huwa ahlakuhum, maka dia yang paling binasa daripada orang-orang yang dia sebutin tadi. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kenapa bisa demikian? Saya bacakan perkataan Nawawi menjelaskan hal ini. Ar-riwayatul masyhurah ahlakuhum bi raf'il kaf wa ruya nasbuha. Riwayat yang masyhur dengan mendhamma huruf kaf yaitu ahlakuhum.
Ada riwayat yang lain dengan memfathah ahlakahum, maka dia telah membinasakan mereka. Tapi riwayat yang masyhur ahlakuhum, yaitu dia yang paling binasa di antara mereka daripada masyarakat. Wa dzalika an-nahyu liman qala dzalika ujban bi nafsihi. Ya, ini larangan bagi orang yang mengucapkan hal tersebut karena dia ujub dengan dirinya, wa tasagguran linnas, dan merasa orang-orang rendah. Wartifa'an alaihim, dan dia merasa tinggi daripada masyarakat. Fahadha huwal haram, inilah yang haram. Jadi orang-orang rusak semua orang. Kalau dia ngomong begitu karena dia ujub, semua orang rusak, saya tidak rusak. Maka kata Nabi, kamu yang paling rusak. Kenapa kamu yang paling rusak? Karena kamu tertimpa penyakit apa? Ujub. Kalau kamu sudah terkena penyakit ujub, berarti kamu yang paling rusak daripada pelaku maksiat bahkan. Saya ulangi, Nabi melarang kalau seorang lihat orang banyak, orang udah rusak semua. Misalnya dia ngomong dengan nada tinggi, orang udah rusak semua. Kalau dia ngomong begitu, karena ujub, merasa dirinya hebat, merasa dirinya selamat, merasa dirinya tinggi, maka kata Nabi, fahuwa ahlakuhum, maka pengucap tadi yang paling rusak daripada seluruh manusia. Kenapa paling rusak? Karena terkena penyakit apa? Ujub. Bahayanya penyakit ujub. Ngeri. Akan tetapi wa amma man qalahu lima yara fi nasi min naqsin fi amri dinihim wa qalahu tahazzunan alaihim. Adapun kalau orang mengucapkan tadi karena sedih lihat kaum muslimin kenapa terjerumus dalam riba, aduh orang-orang udah rusak, kasihan. Orang semua kasihan, orang tidak pakai jilbab. Dia bukan menghina, tapi dia kasihan. Dia tidak merasa dirinya tinggi, tidak, tapi dia kasihan. Fala ba'sa bihi, maka ini tidak mengapa. Berarti bukan dia mengucapnya bukan karena apa? Ujub. Hakadha fasarahul ulama wa fassaluhu. Kata Imam Nawawi, demikianlah tafsir dari kalangan para ulama, demikianlah mereka memperinci. Wa mimman qalahu minal a'immatil a'lam, dan di antara perincian ini yang memperinci hal ini dari kalangan para ulama yang terkenal adalah Malik ibnu Anas, Imam Malik, wal Khattabi, dan Imam Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi, wal Humaydi wa akharun. Wa qad awdahtuhu fi kitabi Al-Adhkar. Dan sudah saya jelaskan dalam kitab saya Al-Adhkar, kata Nawawi. Jadi ada sini larangan, menunjukkan larangan tentang bangga dengan dirinya. Di antara ekspresi ujub atau bangga dalam diri terkadang terekspresikan melalui perkataan. Seperti seorang mengatakan, rusak orang udah rusak. Kalau dia ngomong begitu dalam rangka merendahkan mereka dan merasa dirinya tinggi, maka dia yang paling rusak. Maka tidak boleh. Kalau orang merasa diri tinggi, dia segera lawan. Jangan sampai terucap. Karena kalau sampai terucap merasakan orang-orang rusak dan dia merasa bangga dengan dirinya, dengan ilmunya, dengan takwanya, maka dia paling rusak di antara yang lainnya. Karena dia terkena penyakit apa? Ujub. Tapi kalau dia lihat, aduh kasihan orang-orangnya, pada enggak pakai jilbab. Semua orang nonton Korea, kasihan, bukan sombong. Saya Korea enggak suka. Film Jepang sukanya sama aja. Ya. Maksudnya kalau dia merasa, nonton apa gitu. Dia merasa dirinya takwa, rendah, hina, nanti dia lebih rusak. Dan terbukti kadang dia juga terjerumus. Karena dia mengucapkan tersebut bukan karena kasihan, tapi karena dia merendahkan yang lainnya. Bukan karena ghirah kepada agama Allah, bukan. Tetapi karena merasa diri apa? Tinggi. Maka tidak boleh. Tapi kalau kita, orang gimana sih orang-orang gimana? Kalau kita merasa kasihan atau kita merasa ingin membela agama Allah, bukan karena sombong, tidak mengapa, kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka hati-hati, terkadang al-fakhr yang asalnya bangga adalah penyakit hati, bisa terekspresikan dengan perkataan. Orang-orang ngerti kok kalau ngomong sombong, orang ngerti. Ya, orang bisa cara ngomongnya, cara diksi yang dia pilih, kelihatan orang ini angkuh, sombong, kelihatan. Manusia saja bisa mengungkap, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka hendaknya seorang tawadhu, jangan ujub, jangan sombong, agar tidak bangga dan tidak berbuat zalim. Allah berkata kepada nabinya, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkanlah sayapmu, kalau bahasa Arab sayap, maksudnya rendahkanlah dirimu kepada orang-orang mukminin. Jangan pernah angkuh selama dia mukmin, kaum mukmin, hormati dia. Kenapa hormati dia? Karena dia seorang mukmin.
Dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apapun status ekonominya, ingat wakhfid janahaka lil mu'minin. Enggak usah merasa mentang-mentang di hadapan dia. Dia mukmin, kau mukmin. Kau enggak tahu mana yang lebih tinggi antara engkau dengan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kau ukur sekarang barometer harta. Tapi iman kau tidak bisa ukur. Ustaz, dia enggak ke masjid, saya ke masjid. Taib, kau ke masjid berarti lebih dari dia. Belum tentu. Mungkin dia enggak ke masjid, tapi ternyata dia berbakti sama orang tuanya. Tapi ternyata dia begini, ternyata dia tidak pernah hasad, tidak pernah dengki, ternyata dia. Kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Saya sering sampaikan gimana kita merasa lebih hebat daripada pembantu kita. Sebagian pembantu kita dia kerja bertahun-tahun, seluruh gajinya dia kirim sama orang tuanya. Sementara sebagian kita jangankan 10% dikirim sama orang satu, 2,5% aja enggak. 1% aja enggak. Terus dia merasa lebih hebat daripada pembantunya. Enggak ada yang tahu. Maka jangan pernah merasa mentang-mentang di hadapan mukmin yang lain. Gimana seorang wanita merasa hebat daripada pembantunya? Sementara pembantunya halus suaranya, ya bu, ya majikan. Sementara majikannya, bukan cuma sama pembantu, sama suami juga. Waduh. Terus dia merasa lebih hebat daripada pembantu? Belum tentu. Kita hanya bisa nilai, saya lebih kaya daripada kamu. Kamu tas kantong plastik, saya tas branded. Iya benar. Tapi kalau iman, siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Iman enggak ada yang tahu. Kalau gitu enggak usah merasa mentang-mentang di hadapan mukmin yang lain. Bab berikutnya, babu tahrimil hijran bainal muslimin fawqa thalathati ayyam. Illa li bid'atin fil mahjur atau tadhahurin bi fiskin atau nahwi dzalik. Bab haramnya memboikot sikap saling memboikot di antara kaum muslimin lebih dari 3 hari. Mendiamkan, tidak diajak ngomong, menjauhi, tidak boleh lebih dari 3 hari. Kecuali karena ada bid'ah yang dilakukan oleh orang yang diboikot, atau dia menampakkan kefasikan, atau yang semisal itu, yaitu ada maslahat tertentu. Bab ini dibawakan Imam Nawawi, kita bicarakan hukum secara umum, bahwasanya hukum asal seorang muslim dengan muslim yang lainnya harusnya saling bersama, saling menyayangi. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum. Sungguhnya kaum mukminin saling bersaudara. Kalau ada masalah maka damaikanlah di antara keduanya. Ya. Makanya disyariatkan seluruh perkara yang bisa menumbuhkan persatuan dan persaudaraan. Disyariatkan tahadu tahabu, saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Disyariatkan mengucapkan salam karena mengucapkan salam akan saling mencintai di antara kaum muslimin. Di antaranya saling membantu, wa ta'awunal birri wa taqwa, saling tolong menolong kebajikan ketakwaan. Di antaranya disyariatkan salat berjamaah agar ketemu satu dengan yang lainnya. Di antara disyariatkan misalnya salat Jumat bagi laki-laki wajib ke masjid agar ketemu satu dengan yang lainnya. Karenanya disyariatkan juga misalnya adanya Idul Fitri, Idul Adha, hari raya bertemu seluruh kaum muslimin. Kemudian disyariatkan juga haji, Al-Hajjul Akbar, berkumpul seluruh kaum muslimin di dunia ini, bertemu untuk menyatukan hati-hati mereka. Ya. Senyum disyariatkan supaya saling menyayangi di antara kaum muslimin. Husnuzan disyariatkan agar tidak menimbulkan kegelisahan dalam hati. Husnuzan. Semua hal banyak disyariatkan. Nah, tiba-tiba semua ini hancur gara-gara diboikot. Kalau boikot hancur semua. Tidak ada salam, tidak ada senyum, tidak ada ngomong, tidak ada jenguk, sakit dibiarin aja. Memboikot. Oleh karenanya sebagian ulama memandang boikot dosa besar. Memboikot saudara lebih dari 3 hari. Dosa besar. Ini pendapat ulama. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau enggak salah Ibn Taimiyah juga. Karena dalil yang kuat menunjukkan dia adalah dosa besar. Sengaja memboikot saudara, ya, yang tadinya ada hubungan baik, kemudian diputus lebih dari 3 hari. Tadinya ada hubungan, kemudian dia boikot lebih dari 3 hari. Tidak ada maslahat yang jelas. Bukan pemboikotan yang dibolehkan, maka dia telah terjerumus dalam dosa besar. Akan kita datangkan atau bacakan dalil-dalilnya. Taib. Allah berfirman sebagaimana kebiasaan Imam Nawawi membawakan ayat-ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum."
Wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya kaum mukminin adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudara kalian. Kalau ada yang ribut jangan dikompori tapi berusaha didamaikan. Ya. Ada yang ribut, ada yang berselisih. Namanya manusia pasti ada perselisihan. Namanya manusia tempatnya salah. Terkadang dia salah ngomong, terkadang salah bersikap, terkadang dia egois. Manusia. Tidak ada manusia kayak malaikat. Tidak. Kita manusia sama saja. Ya. Mau ustaz, mau enggak ustaz, semuanya berilmu, enggak berilmu, pasti bisa terjerumus dalam kesalahan. Dan kalau sudah terjerumus dalam kesalahan, maka akan timbul terjadi kerenggangan. Kalau ada kerenggangan, maka damaikan, kata Allah, fa aslihu baina akhawaykum. Damaikanlah di antara saudara kalian yang bersisi. Karena kenapa kalian bersaudara? Ibarat kita misalnya kakak adik, kadang bertengkar tapi kita saling menyayangi. Saling menyayangi, bertengkar main lagi, bertengkar main lagi. Ya. Namanya saudara. Namanya saudara. Maka seluruh perkara yang bisa menghilangkan pertikaian dianjurkan dan seluruh perkara yang bisa menimbulkan pertikaian maka diharamkan. Ini ayat pertama, hukum asal kaum mukmin saling bersaudara. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah, wala ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, ya. Allah tidak suka namanya permusuhan. Jangan kita kompori orang untuk musuhi orang lain, jangan. Yang ada kita bilang sabar, maafkan. Udahlah, manusia juga punya salah. Kasih uzur sama mereka. Coba kau di posisi mereka, kau juga mungkin begitu. Kasih uzur, kasih uzur. Mereka enggak ngerti. Kau maksakan orang ngerti dengan apa yang susah untuk mereka pahami. Kasih uzur. Gampang. Kasih uzur. Sehingga kita tidak memprovokasi orang untuk bermusuhan. Ada orang ribut sama tetangga, sabarnya tetangga namanya juga orang awam. Sabar kau. Ini orang gimana enggak ngerti ini kan enggak boleh haram. Dia enggak ngerti, dia belum ngaji. Sabar. Ustaz dia udah ngaji, namun orang ngaji juga belum tentu bisa mengamalkan, dia sabar. Gimana lagi sabar. Ustaz istri saya begini. Ya udah namanya juga perempuan, sabar. Istrimu laki atau perempuan? Kalau laki tinju aja. Laki atau perempuan? Perempuannya sudah namanya juga perempuan. Ustaz, suami saya ngomong poligami melulu. Suami ibu laki atau perempuan? Namanya juga laki-laki. Nasihat, kamu jangan ngomong gitu depan saya. Saya tegur, enggak apa-apa. Tapi namanya juga laki-laki. Begitu Ibu? Enggak. Jadi kalau kita gitu, kita nyaman ya, maksudnya nyaman. Kasih uzur. Jadi jangan kita provokasi orang untuk bermusuhan, jangan sama sekali. Sebisa mungkin kita mendamaikan, sebisa mungkin. Karena Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Segala yang bisa bermusuhan jangan. Sabar. Kita saudara, kita kaum mukminin, beri uzur. Kalaupun terpaksa melakukan sesuatu, minimalkan. Jangan menzalimi, jangan menyakiti, minimalkan. Ada cara lain enggak? Ayo hantam aja ini aja, jangan. Sekarang di medsos isinya begitu. Ayo ini aja, ayo ini. Ngajak provokasi untuk bermusuhan. Nggak tahu dosanya kayak apa, saya nggak tahu. Jangan pernah ikut-ikutan. Jangan pernah ikut-ikutan memprovokasi permusuhan di antara kaum muslimin. Jangan. Nasihat ada kata yang baik. Ada bicara kata-kata yang baik. Tidak perlu memprovokasi permusuhan karena Allah melarang hal tersebut. Taib, hadis yang dibawakan Imam Nawawi banyak di antaranya wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqata'u, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, wala tadabaru, jangan saling balik belakang, wala tabaghadu, jangan saling membenci, wala tahasadu, jangan saling hasad, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, wala yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan konsekuensi dari persaudaraan. Kenapa? Jangan saling putus hubungan, jangan saling balik belakang, ketemu balik belakang, jangan saling membenci, jangan saling hasad. Kenapa? Karena kalian saudara, ikhwanan.
Kemudian Rasulullah tutup lagi, karena kalian bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu fawqa thalas. Tidak boleh seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Ustaz, berarti kalau kurang dari 3 hari boleh? Boleh. Boleh. Kata para ulama, karena syariat memandang sikap manusia yang tidak bisa langsung maafkan susah. Maka kalau dia ngambek 3 hari boleh. Ngambek disalami, assalamualaikum, enggak usah jawab. Dosa enggak? Penting berapa hari? 3 hari. Ini jam berapa? Jam 10:25 hari. Hari apa ini sekarang? Hari Sabtu jam 9:58. Pokoknya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa sebelum jam 9:58 harus sudah selesai. Selama itu boleh, dijalas enggak dijawab enggak, biarin aja. Biarin aja. Untuk apa? Karena seorang tidak bisa mengontrol dirinya, kalau sudah 3 hari insya Allah semakin apa? Reda. Kalau 3 hari dia harus lawan. Kalau ada emosinya, ingin terus melanjutkan pemboikotan, dia harus lawan. Ketika itu dia dihadapkan dengan syariat. Syariat hanya memberi batasan cuma 3 hari. 3 kali 24 jam. Ini hari Sabtu berarti Minggu, Senin, Selasa. Selasa jam sebelum jam 9:58, kuota sudah tidak berlaku, habis. Sekarang masih boleh. Salami enggak jawab, ini enggak jawab. Ketemu muka masem boleh. Berapa hari? 3 hari. Lebih dari 3 hari, jiwa ingin melanjutkan, tuh, saya tidak ngomong sama 3 hari, mampus dia, jangan. Sudah, sekarang saatnya kita tunduk kepada syariat. Seperti ini juga mungkin sebagian ulama mengambil istimbat hukum tentang larangan untuk takziah lebih dari 3 hari. Ini sebenarnya berpendapat demikian. Ternyata Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak boleh takziah lebih dari 3 hari. Takziah cukup 3 hari. Kenapa kata Imam Syafi'i? Ya sudah, orang sudah cukup 3 hari sedih, hari pertama, hari kedua, hari ketiga sudah tenang. Kalau kau takziah lagi, kata Imam Syafi'i, dzalika yujaddidul huzn, memperbaharui kesedihan lagi. Datang, oh bapak kamu ini sedih lagi. Harusnya sudah kurang, sudah hilang. Hari keempat datang lagi, kelima lagi, maka sedih lagi. Kecuali orang mungkin baru pulang dari apa? Safar. Karena 3 hari seharusnya seorang bisa mengontrol apa? Dirinya. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan la yahil, tidak halal, berarti hukumnya haram. Maka ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu tadinya baik sama teman, punya teman, ibu pasti punya teman-teman. Terus ibu pecah kongsi, putus hubungan, dan itu berlanjut sampai setahun, aduh, dosa haram. Karena ibu-ibu boleh ngambek-ngambekan cuma berapa hari? 3 hari. Lebih dari itu enggak boleh. Enggak boleh. Lebih dari itu tidak boleh. Apalagi ngambek sama suami, aduh, suami datang kunci pintu. Seminggu dikunci pintu, waduh. Suaminya ngintip-ngintip ngapain tuh? Ternyata istrinya tidur sama kucing. Ada. Repot. Kasihan. Sama orang Jawa aja enggak boleh, apalagi sama apa? Suami. Enggak boleh. Taib, hadis berikutnya, wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, mereka berdua ketemu, fayuridu hadza wa yuridu hadza, yang satu melengos, yang satu melengos. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara keduanya yang mulai mengucapkan salam duluan. Di sini Rasulullah tidak mengatakan yang lebih baik, yang baik di antara keduanya yang salah mengaku salah, enggak. Rasulullah tidak mengatakan yang terbaik di antara keduanya adalah yang salah mengaku salah. Jelas yang itu terbaik, tidak perlu dibahas. Tapi tidak semua orang bisa demikian. Maka Rasulullah suruh yang muda, ucapkan salam. Siapa yang duluan ucapkan salam, maka wajib yang disalami untuk menjawab. Kalau tidak jawab, dia yang dosa. Jadi harus paksa diri, lawan ego, sudah saatnya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Bahkan diriwayatkan Imam Ahmad mengatakan harus kembali kondisi seperti semula. Ini agak sulit. Kalau dulunya teman dekat, baik-baikan, kemudian ribut, tidak akan selesai kecuali kembali seperti semula. Namun ini berat. Ya. Yang benar kalau dia salam, wajib mengucapkan salam. Kalau ketemu tidak perlu lagi melengos kanan kiri. Baru selesai. Tapi kalau tidak selesai, hanya ucapkan salam tapi masih serang-serangan, ini sama saja.
Sama saja. Tidak menyelesaikan permasalahan dan dosa berjalan terus. Dosa. Jangan bilang saya yang benar, dia yang salah. Sama, kalau kau melanjutkan kau juga dosa. Benar dia punya dosa karena salah sama kamu, tapi kau melanjutkan pemboikotan, kau juga berdosa. Kau juga berdosa. Baik, hadis berikutnya wa Nabi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radul a'malu fi kulli itsnaini wa khamis." Sungguhnya amal-amal diangkat setiap hari Senin hari Kamis. Fayaghfirullahu likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a. Maka Allah kasih bonus ampunan bagi setiap orang yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Ilam ra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang yang lagi ribut sama saudaranya, permusuhan. Fayaqulu utruku hadaini hatta yastaliha. Allah mengatakan tinggalkan dua orang ini, jangan dikasih bonus ampunan sampai mereka berdua damai. Rawahu Muslim. Hadis ini menunjukkan orang yang melakukan pemboikotan dia yang rugi sendiri. Kalau dia memutuskan memboikotan, maka dia yang beruntung. Maka hendaknya dia mengalahkan egonya untuk meraih keberuntungan. Apa keberuntungan tersebut? Keberuntungan dia akan mendapatkan bonus ampunan setiap Senin dan Kamis. Siapa yang tidak ingin diampuni oleh Allah? Ibu-ibu kita ni tiap hari dosa, tiap hari. Tiap hari dosa. Kalau sehari kita dosa sekali, berarti setahun 365 kali. Kalau sehari dosa 10 kali sudah berapa? 3.600. Ngeri. Dalam setahun. Belum kalau umur kita sekian. Kalau umur kita jadi 20 tahun kali 3.600 sudah berapa? Entah sehari kita dosa berapa kali. Nah, di antara kebaikan dan keistimewaan orang yang tidak bermusuhan sama saudaranya, kalau dia bertauhid, dia dapat bonus ampunan sepekan 2 kali, hari Senin sama hari Kamis. Yang bertengkar dengan saudaranya, ampunannya tidak diberikan kepadanya. Jadi dia rugi. Maka ngapain kita ikut ego kita? Kita sendiri yang rugi. Tapi yang berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Jabir radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum." Rawahu Muslim. Sungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jaziratul Arab. Mau disembah susah. Karena mereka bertauhid, mereka rajin salat. Walakin fit tahrishi bainahum, akan tapi syaitan tidak pernah putus asa dari mengadu domba di antara mereka. Rawahu Muslim. At-tahrish al-ifsad wa taghyiru qulubihim wa taqatu'uhum. Tahrish maksudnya merusak dan merubah hati mereka dan saling bermusuhan di antara mereka. Syaitan tidak pernah putus asa. Kalau sudah enggak bisa diajak ke kesyirikan, ajak bertengkar. Bisikin bertengkar ini yang syaitan tidak pernah putus asa. Makanya Nabi Allah berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina." Kata Allah, katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan perkataan yang terbaik. Kalau bicara, kalau menulis, kalau berkomentar, cari diksi yang terbaik. Kenapa disuruh pilih yang terbaik? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan mengadu domba di antara manusia. Ketika Yusuf alaihissalam cerita sama bapaknya, "Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Qala ya bunayya la takhus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Ya ayahanda, aku bermimpi, dalam mimpiku aku melihat rembulan matahari 11 bintang sujud kepadaku. Kata bapaknya Nabi Yakub alaihissalam, "Wahai putraku, jangan cerita sama saudara-saudaramu. Maka mereka akan hasad dan mereka akan bikin makar buat engkau. Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata." Ya, syaitan mengadu domba. Dan benar, akhirnya ketika Yusuf jadi pembesar, kemudian dia memaafkan kakak-kakaknya, dia panggil seluruh kakaknya untuk tinggal di Mesir, dia mengatakan, "Mim ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Wa jaa bikum," dan Allah mendatangkan kalian ke Mesir, "Mim ba'di an nazaga syaitan," setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku. Syaitan suka mengadu domba. Jangankan antara seorang dengan orang lain, seorang kakak dengan adiknya diadu domba oleh apa? Syaitan. Dan dia tidak pernah putus asa untuk mengadu domba. Di antara dai, di antara majelis taklim, di antara audiens, dia adu domba. Antara suami dan istri, antara kakak dan adik, sebisa mungkin yang adu domba. Mungkin disuruh syirik, susah.
Suruh bilang sapi disembah susah, enggak mau. Sapi disembah. Suruh bilang Nabi Isa anak Tuhan enggak bisa, enggak masuk, enggak bisa. Tapi suruh berkelahi siap. Siap. Setan bingung gimana caranya, enggak bisa. Sudah, suruh berkelahi aja. Jadi ketika kita masuk dalam pemboikotan, sesungguhnya kita sedang masuk dalam perangkap apa? Syaitan. Kalau kita mau boikot istri kita, suami kita, kita sedang masuk dalam perangkap apa? Syaitan. Kalau kita mau ribut sama kakak adik kita bahkan lebih dari 3 hari, sungguhnya kita terjerat dalam jerat syaitan. Inilah cita-cita syaitan. Inilah perkara yang syaitan tidak pernah putus asa. Maka seorang waspada, dia sadar bahwasanya pertikaian, pemboikotan adalah salah satu jalan dari jalan syaitan. Tapi hadis berikutnya, 2 hadis lagi kalau enggak salah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahilu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Faman hajara fawqa thalath famata dakhalan nar. Siapa yang memboikot saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, sedang dalam pemboikotan, dia boikot saudara lebih 3 hari, kemudian dia meninggal, dakhalan nar, maka dia masuk neraka jahanam. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud bi isnadin ala syarti sahih Bukhari dan Muslim. Dengan sanad yang sesuai dengan kriteria persyaratan Bukhari dan Muslim. Artinya disahihkan oleh Imam Nawawi hadis ini. Ini ngeri. Makanya sebenarnya mengatakan memboikot saudara lebih dari 3 hari, maka itu adalah dosa besar. Ini ancaman. Maka nasihat saya dan demikian hadis ini kita bacakan lanjut hadis terakhir. Masih ada lagi ya. Kita bacakan dulu. An Abi Khirash Hadrat bin Abi Hadrat Al-Aslami yuqal As-Sulami As-Sahabi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man hajar akhahu sanatan fa huwa kasafki damihi." Siapa yang memboikot saudaranya sampai setahun, tidak diajak ngomong. Kalau dia ngomong tidak digubris, kalau memberi salam tidak dijawab. Kalau ketemu melengos, saling menjauh, maka seperti menumpahkan darah saudaranya tersebut. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih ya. Karena seperti tidak ada orangnya seperti tidak ada lagi, seakan-akan sudah dibunuh sehingga tidak dianggap sama sekali. Ngeri. Tapi hadis terakhir Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, la yahilu lil mu'minin an yahjura mu'minan fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk boikot saudaranya lebih dari 3 hari. Fa in marrat bihi thalath falyalqahu falyusallim alaihi. Kalau sudah lewat 3 hari hendaknya datang temui dia. Lalu ucapkan salam kepada dia. Bahwasanya sudah selesai. Fa in radda alaihi salam faqad ishtaraka fil ajr. Kalau ternyata kawannya tadi yang tengkar sama dia, lagi bombe sama dia, ya, lagi didiamkan, ternyata dia jawab salam, keduanya dapat pahala. Wa illam yarudda alaihi faqad ba'a bil itsmi. Kalau dia tidak jawab, dia yang bawa dosa. Wa kharajal musallimu minal hijramah, yang beri salam sudah keluar dari dosa, dari sikap pemboikotan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam sunan dengan sanad yang hasan. Qala Abu Dawud, "Idza kanatil hijratu lillahi ta'ala falaysa min hadha fi syai'." Tapi kalau hijrah memboikot karena Allah maka tidak mengapa. Ini semua dalil bahwasanya dikuatkan oleh sebagian ulama bahwasanya memboikot saudara lebih dari 3 hari adalah dosa besar. Maka seorang merugi. Maka saya katakan nasihat saya pribadi, kalau kita punya masalah sama orang, selesaikan, sudahlah. Enggak usah diperpanjang. Ketemu aja makan, maaf saya kemarin gini, kita ketemu makan selesai. Enggak perlu jadi teman-teman lagi selanjutnya, enggak apa-apa. Tapi sudah seperti biasa, mungkin tidak jadi teman dekat lagi, tidak apa-apa. Tidak harus jadi teman dekat lagi. Tapi kita enggak ada lagi sama dia masalah. Tapi kalau kita enggak ketemu masalah terus, setiap sebut nama dia jengkel, setiap sebut nama dia jengkel. Tapi kalau kita ketemu selesai, makan-makan, ajak ke bakso, selesai. Mie ayam, alhamdulillah, sate, selesai. Selesai. Kita cuma modal mie ayam, selesai. Kalau enggak kirim kue ke rumahnya, yang penting selesai. Habis itu sudah enggak harus jadi teman dekat lagi. Enggak harus. Kalau kita melihat ada kesempatan untuk baik lagi, bagus. Kalau enggak harus. Yang penting kita dengan dia sudah tidak saling memboikot. Lakukan insya Allah karena Allah.
Kita dapat pahala. Kita yang beruntung. Kita memutuskan jalan syaitan, kita keluar dari jerat syaitan. Ya kalau kita ikut ego kita, enggak akan pernah selesai. Ribut. Kalau ingat dia jengkel, kalau sebut dia cari-cari kesalahan dia, merendahkan dia, sehingga efek dominonya dosa terus berlanjut. Yang rugi kita sendiri. Adapun hajar yang diperbolehkan lebih dari 3 hari, kata Imam Nawawi tadi, kalau kepada ahlul bidah. Ada seorang ahlul bidah, selalu kalau kita ketemu menyampaikan bidah, ini begini bikin syubhat, enggak usah ketemu dia. Saya enggak bikin agama saya rusak. Kamu ngomong saya enggak mau dengar. Kamu ngomong dari itu ngomong ini terus enggak. Bicara tentang sifat-sifat Allah, bicara tentang pemberontakan, bicara ini bid'ah semua saya enggak mau dengar. Enggak. Saya enggak mau ketemu kamu, enggak. Kenapa kau pemikiranmu kayak gitu? Enggak mau. Oh, itu boleh. Sampai mati enggak apa-apa. Untuk menyelamatkan agama kita. Sama kalau ketemu dia ajak inilah, ajak maksiat, ajak ke diskotik, ajak ini aja. Agama saya lebih saya apa? Pentingkan. Enggak mau ketemu dia, mau dibilang apa, mau dibilang sombong, mau dibilang lupa teman, biarin. Agama saya mau saya selamatkan daripada circle kayak kamu. Ya, rusak nanti. Enggak, cari circle baru, enggak. Enggak apa-apa. Ini sampai mati kita boikot enggak apa-apa. Karena untuk apa agama? Agama kita. Atau kita boikot dia. Ini anak buah kita atau kakak kita, dia punya kesalahan, kita boikot supaya dia berubah. Maka hajar itu seperti obat. Kita kasih. Kalau obatnya membuat dia semakin baik, hajar terus. Tapi kalau ternyata kita hajar dia semakin parah, berhenti. Jangan hajar terus. Sudahlah. Misalnya ada seorang anak nakal. Pulang minum bir, ketemu bapaknya. Kamu jangan injak rumah ini. Sudah, pergi. Maksud kita supaya dia berhenti minum bir. Ternyata dia malah punya ketemu teman-teman malah minum bir. Jangan, sini. Jangan minum bir. Ini minum apa namanya? Air putih. Ini dekatin. Justru terkadang obatnya dengan mendekati. Tapi itulah situasi dan kondisi. Intinya ada hajar yang boleh dan ada hajar yang tidak boleh. Maka seorang berusaha menyelamatkan dirinya dari dosa ini. Dosa memboikot saudara lebih daripada 3 hari. Saya bilang tidak ada pasti di antara kita punya masalah sama orang. Tapi jangan kita ikuti hawa nafsu kita sehingga kita terjerat dalam jebakan syaitan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja, sudah ada teleponnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.